Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Rahmadita dengan NIM 202111133 dari kelas HES3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran fikih mawaris dengan bab rukun, syarat, dan sebab waris. Pertama, rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu yang pertama, orang yang mewarisi. Syarat orang yang mewarisi itu adalah orang yang mati secara hakiki atau hukmi. Yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Yang ketiga adalah harta warisan. Harta warisan itu adalah harta benda yang menjadi warisannya. Yang selanjutnya adalah syarat waris. Syarat waris ada 3, yaitu yang pertama, syaratnya adalah meninggalnya orang yang mewarisi. Meninggalnya orang yang mewarisi ini, kematiannya orang yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik dengan pemeriksaan teliti yang terdapat saksi hingga diberitakan sudah meninggal dari pihak yang dapat dipercaya. Bagi orang yang sedang sakit parah atau koma yang berkepanjangan, maka harta warisnya belum bisa diwariskan. Bagaimanapun juga, harta warisan menjadi sah jika pewaris sudah benar-benar meninggal. Untuk kasus orang hilang yang kabarnya tidak bisa diketahui, kematiannya dapat dinyatakan melalui putusan hakim, sehingga harta warisan dapat dibagi kepada ahli warisnya. Yang kedua adalah hidupnya ahli waris. Jika pewaris sudah bisa dipastikan meninggal, maka ahli waris yang akan menerima hartanya harus dalam keadaan hidup. Kendati dalam keadaan yang tidak sehat atau sedang dalam keadaan sekarat, meskipun tak lama kemudian menyusul hingga meninggal. Yang ketiga adalah mengetahui sebab menjadi ahli waris. Jadi syarat lain yang mesti dipenuhi adalah adanya hubungan antara ahli waris dengan pewaris, baik melalui kekerabatan nasab, hubungan pernikahan, ataupun memerdekakan budak. Namun, kendati hubungan tertentu yang menjadikan ahli waris dapat menerima pasukan, mendapat pusaka, terdapat penghalang yang membatalkan warisannya. Misalnya, jika ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia diharamkan memperoleh warisan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa jika tidak ada pewaris yang lain. Maka pewarisnya orang terdekat darinya, dan pembunuh tidak dapat mewarisi apapun. Selanjutnya adalah sebab-sebab orang bisa mendapatkan harta waris. Jadi yang sebenarnya itu ada 3 ya. Tapi kita sebutkan 2 aja, karena yang terakhir itu adalah ada memerdekakan budak, tapi di zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi waktu memerdekakan budak itu adalah saat masa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebutkan yang pertama. Yang pertama adalah pernikahan. Seseorang yang mendapatkan harta waris dari pernikahan itu harus mempunyai syarat. Syaratnya adalah pernikahannya harus sah. Kalau tidak sah, maka tidak sah juga hak-hak dan perhitungan warisnya. Yang kedua adalah kekerabatan. Kekerabatan ini adalah hubungan dengan darah, ada hubungan darah dan nasab. Contohnya anak, kedua orang tua, saudara laki-laki ataupun saudara perempuan yang sekandung dan seayah atau seibu. Yang terakhir
itu ada paman yang sekandung atau seayah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.